Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Afril Laura. Welcome back to my YouTube channel. Baik teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dilancarkan di setiap kegiatannya. Kembali lagi kita akan membahas mengenai tentunya public speaking. Nah, teman-teman, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai phobia speaking atau bisa dibilang demam panggung lah ya. Terus juga kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan cara mengatasinya. Nah, teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu apa sih phobia speaking itu? Nah, phobia speaking itu merupakan demam panggung. Nah, demam panggung ini adalah istilah untuk menggambarkan rasa cemas dan rasa takut sebelum kita tampil atau saat kita tampil ketika kita berbicara di depan umum. Menurut Monard dan Cass, faktor-faktor yang mempengaruhi individu mengalami kecemasan di dalam berbicara di saat di depan publik, di antaranya itu adalah faktornya yang pertama itu faktor biologis, kemudian yang kedua ada faktor pikiran negatif, yang ketiga ada faktor emosional. Kemudian teman-teman nih, tentunya kita udah nggak asing lah ya dengan kata demam panggung. Terus apa sih yang kita rasakan ketika kita demam panggung gitu kan. Nah, berikut aku akan membahas mengenai ciri-ciri demam panggung. Yang pertama, ciri-cirinya adalah jantung itu bergedup kencang, berdebar-debar atau biasa dibilang deg-degan lah ya. Kemudian deg-degan seperti tidak biasanya gitu, lebih kencang dan lebih menegangkan. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri demam panggung itu ada keluar keringat berlebih gitu kan, kayak banjir keringat. Kemudian yang ketiga itu adalah tangan itu menjadi gemeter atau bisa dibilang zaman sekarang itu tremor ya. Kemudian teman-teman, ciri-ciri demam panggung lainnya itu di sini ada lutut itu terasa lemas, terus kayak ngerasa kayak nggak kuat buat menopang badan gitu lah ya istilahnya. Ya kayak lutut lemas gitu loh. Terus kemudian ada juga ciri-ciri demam panggung lainnya itu seperti tenggorokan terasa terikat gitu, atau misalnya kita kayak mau ngomong gitu kan, tiba-tiba nggak tahu kenapa suara kita tuh jadi nggak ada, kayak tenggorokan tuh kayak berat banget gitu kan. Nah, itu bisa jadi ciri-ciri demam panggung. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri demam panggung itu ada perut terasa sakit atau mules gitu kan. Kan misalnya banyak tuh orang yang mau tampil tiba-tiba ngerasa mules, terus kayak dia tiba-tiba izin ke kamar mandi karena mungkin itu dia sedang merasakan demam panggung gitu kan. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa ciri-ciri demam panggung. Dan ciri-ciri demam panggung itu bisa berbeda-beda ya, tergantung orang gitu kan. Pokoknya ya banyak deh ciri-ciri demam panggung itu. Mungkin juga ada misalnya bisa menyebabkan orang itu sampai menangis atau ketakutan gitu kan. Nah, itu tuh bisa terjadi. Nah, lanjut teman-teman. Kita akan membahas mengenai cara mengatasi demam panggung. Bagaimana sih apa cara-caranya? Nah, dalam public speaking, Hujjato 2021 menawarkan rumus 5P. Apa sih itu 5P? 5P ini untuk mengatasi dan menguasai rasa takut dan cemas ketika kita berbicara di depan umum. Nah, 5P itu ada apa aja? Yang pertama yaitu penyesuaian diri. Nah, dalam kita melakukan public speaking, tentunya kita harus menguasai diri. Terus juga dapat mengatur diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, tidak terbawa ke sana sini. Kemudian itu yang kedua ada pernapasan. Ketika kita menyampaikan sesuatu di dalam publik di depan banyak orang, kita juga harus mengatur pernapasan kita agar tidak terlihat gugup kan. Kayak misalnya tarik napas dulu sebelum tampil agar membuat kita lebih rileks dan tenang. Kemudian yang selanjutnya itu ada perubahan bahasa tubuh gitu kan. Nah, perubahan bahasa tubuh ini yaitu bagaimana kita mengubah bahasa tubuh kita
sesuai dengan kita berbicara di depan umum. Kemudian yang keempat itu ada pemanasan, yang terakhir ada penjangkaran. Nah, adapun menurut Kitchen 2011 setidaknya ada 5 kunci yang dapat diupayakan seseorang untuk menaklukkan ketakutan. Untuk menaklukkan ketakutan mereka terhadap berbicara di depan umum. Nah, 5 hal ini, 5 kunci ini ada apa aja sih? Yang pertama itu ada belajar untuk relax gitu kan. Bagaimana kita berupaya untuk diri kita relax, tidak tegang gitu kan. Dan itu juga salah satu cara mudah untuk kita dapat menyesuaikan diri. Kemudian yang kedua itu ada keyakinan kita tentang berbicara di depan umum. Bagaimana kita yakin kita yakin mampu kita berbicara di depan umum gitu kan. Kemudian yang ketiga melakukan persiapan yang baik. Kemudian yang keempat ada lebih banyak berlatih. Nah, sering kita bahas tentang berlatih ini ya teman-teman. Berlatih itu sangat berpengaruh ketika kita melakukan public speaking. Bahkan melakukan hal apapun, berlatih itu sangat membantu karena membuat kita banyak pengalaman dan banyak pengetahuan. Dimana kesalahan kita, dengan banyak-banyak berlatih kita juga akan mendapatkan banyak evaluasi gitu kan. Kemudian yang terakhir itu meminta bantuan dengan orang yang profesional tentunya ya teman-teman. Dengan meminta bantuan orang yang profesional kita akan lebih mudah. Nah, dengan bantuan orang profesional ini kita dapat mudah mengetahui dan dapat lebih mudah belajar gitu kan, karena sudah ada yang membimbing dan membantu kita. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang public speaking pada pertemuan kita kali ini gitu kan, yaitu mengenai fobia public speaking atau bisa dibilang demam panggung. Nah, itulah yang sudah kita bahas tadi. Mungkin segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada komentar atau koreksi, bisa kalian taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di YouTube aku. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.